Ducati punya 8 rider di MotoGP 2022, siapa yang dapat jatah motor baru dan lama? Ducati dipastikan akan menebar ancaman lebih besar di MotoGP 2022. Tak hanya karena tampil sangat kompetitif dengan banyak rider berbeda sepanjang 2021, melainkan juga karena mereka akan menurunkan 4 tim dan 8 pembalap sekaligus musim depan. Menurunkan 8 rider sejatinya bukan pekerjaan baru bagi Ducati. Sebelumnya, mereka sudah pernah menjalankan program ini sampai 2018, sebelum Asparti memutuskan mundur dari MotoGP. Alhasil, pada 2019, 2020, dan 2021, Ducati hanya menurunkan 6 rider. Sepanjang 2021, terhitung ada 4 rider Ducati yang mendapatkan motor Desmosedici spek pabrikan teranyar, sementara yang 2 mendapatkan motor lama. Musim depan, suplai motor baru dan lama pun otomatis berubah karena ada penambahan pembalap. Dari 8 rider Ducati yang ada, 5 diantaranya akan mendapatkan Desmosedici EP22 alias motor terbaru. Ini adalah jumlah motor spek pabrikan terbanyak yang pernah diturunkan Ducati. Sementara itu, 3 pembalap lainnya akan mendapatkan Desmosedici EP21. Siapa saja sih pembalap Ducati yang dapat motor baru dan motor lama? Berikut ulasannya. Sebagai penggawa Ducati Lenovo Team alias tim pabrikan, tentu saja Pecco Bagnaia dan Jack Miller akan sama-sama mendapatkan Desmosedici EP22. Mereka pun diharapkan bisa memimpin pengembangan motor sekaligus kembali memperebutkan gelar dunia musim depan. Meski begitu, General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, sudah menyatakan bahwa Bagnaia bisa mendapatkan perlakuan istimewa jika pada awal musim depan dirinya langsung tampil garang dan memperebutkan gelar dunia, seperti yang ia buktikan pada paruh kedua musim 2021. Pecco adalah rider yang tampil baik pada bagian akhir musim ini. Jika ia memulai musim depan seperti ini juga, kami jelas akan memberinya perhatian spesial. Namun, pada balapan pertama, mereka semua akan punya perangkat yang sama, ujar Dall'Igna via GP1 pada Jumat, 17 Desember 2021. Sebagai tim satelit Ducati, Pramac Racing mulai mendapatkan jatah Desmosedici spek pabrikan pada 2017, yang kala itu diterima oleh Danilo Petrucci. Sejak itu, Pramac selalu mendapatkan 1 motor spek pabrikan dan 1 motor lama dari Ducati. Namun, usai berhasil memoles talenta Bagnaia dan Miller, dan menyerahkan mereka ke tim pabrikan, kedudukan Pramac sebagai tim junior Ducati pun kian solid. Alhasil, mulai 2021, skuad Italia ini mendapatkan 2 motor spek pabrikan sekaligus untuk kedua ridernya. Dengan motor spek itu, Johann Zarco dan Jorge Martin terbukti mampu tampil kompetitif. Prestasi mereka sepanjang 2021 pun memperbesar kepercayaan Ducati kepada Pramac, hingga bersedia menyediakan Desmosedici EP22 untuk Zarco dan Martin pada 2022. Sepanjang 2021, Enea Bastianini banjir simpati dari banyak pihak. Pasalnya, meski menjuarai Moto2 2020, ia sekadar mendapatkan Desmosedici EP19 alias motor yang sudah berusia 2 tahun. Namun, ia tak mengeluh dan justru bekerja keras. Ia bahkan berhasil 2 kali naik podium. Sayang, Ducati tetap tak mau memberinya motor Desmosedici EP22 pada 2022 mendatang. Bastianini, yang musim depan pindah ke Gresini Racing, dipastikan hanya akan dapat Desmosedici EP21, yakni motor yang digunakan Bagnaia, Miller, Zarco, dan Martin sepanjang 2021. Namun, meski setahun lebih tua, motor itu tak bisa diremehkan. Sepanjang 2021, EP21 sukses mengoleksi 24 podium dan 7 kemenangan. Artinya, motor ini sangat kompetitif. Dengan motor itu, Bastianini bahkan jadi rider tercepat kelima dalam daftar kombinasi catatan waktu uji coba pasca musim di Jerez, Spanyol, pada 18 hingga 19 November. Sama seperti Bastianini, sepanjang 2021, Luca Marini sekadar mengendarai Desmosedici EP19 meski merupakan runner-up Moto2 2020. Walau terus mengalami perkembangan di tiap balapan, sayangnya Marini tak pernah sekalipun naik podium dengan motor tersebut. Uniknya, Marini justru akan dapat Desmosedici EP22 musim depan, ketika Bastianini hanya dapat EP21.
Tak diketahui dengan pasti apa yang membuat Ducati menyediakan YP22 untuk Marini alih-alih Bastianini. Namun, kabarnya VR46 Racing Team memang bersedia membayar lebih demi bisa menyewa motor tersebut untuk Marini. Meski begitu, adik Valentino Rossi tersebut belum menjajal YP22. Ia sekadar menjajal YP21 dalam uji coba pasca musim Jerez pada 18 hingga 19 November lalu sebagai proses pengenalan. Ia baru akan dapat kesempatan menjajal YP22 dalam uji coba pramusim di Sepang pada 5 hingga 6 Februari 2022 nanti. Musim depan, Ducati juga akan kedatangan dua rider berstatus debutan. Mereka adalah Marco Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio, yang masing-masing akan membela VR46 Racing Team dan Gresini Racing. Karena keduanya sama-sama masih pendatang baru dan masih harus banyak belajar, maka Ducati memutuskan untuk menyediakan Desmosed YP21 bagi mereka. Mengingat YP21 merupakan motor yang sudah cukup kompetitif, mereka juga diyakini bisa tampil garang pula pada tahun pertama. Untuk mempelajari motor ini lebih jauh, Bez dan Di Gia akan dapat kesempatan menjalani uji coba shakedown bersama debutan lainnya di Sepang pada 31 Januari, 2 Februari 2022. Setelahnya, mereka akan bergabung dengan pembalap lainnya di trek yang sama pada 5 hingga 6 Februari 2022. On the new adventure.